Shalom saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami, sehingga hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan kedamaian oleh karena kasih-Mu. Bapa dalam sorga, kami rindu disapa oleh sabda firman-Mu. Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk Minggu Jubilate pada minggu ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-43. Saya bacakan untuk kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik khotbah untuk kita pada minggu ini adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kuasa Tuhan, tentu hal yang pertama kita harus akui dan kita mempercayainya, bahwa pertama-tama kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam alam semesta. Ia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan amat baik dan teramat baik. Ketika Tuhan berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Ketika Tuhan berfirman, "Bertumbuhlah," maka tunas-tunas bertumbuh di tanah. Ketika Tuhan memerintahkan dengan firman-Nya, dan itu adalah suatu kuasa Tuhan yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih, kuasa Tuhan juga nyata, yaitu ketika menuntun umatnya Israel dalam perjalanan di padang gurun. Banyak hal-hal yang mereka hadapi, banyak hal-hal, banyak kerintangan yang mereka harus lalui pada saat itu. Namun kuasa Tuhan nyata ketika terjadi mujizat-mujizat yang menyelamatkan bangsa Israel. Misalnya ketika mereka dikejar oleh musuh, namun melalui Musa laut Teberau bisa terbelah 2, sehingga mereka selamat dari ancaman musuh pada waktu itu. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa itu, sehingga mereka boleh sampai pada akhirnya
ke tanah perjanjian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kuasa Tuhan juga nyata melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang banyak melakukan mujizat-mujizat. Dan mujizat yang pertama itu adalah mengubah air menjadi anggur pada sebuah pesta. Banyak mujizat dilakukan Yesus, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan kusta lain sebagainya. Memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, dan lain sebagainya. Tentu saudara, kuasa Tuhan adalah sebuah kuasa yang memberikan keselamatan, yang memberikan keindahan, yang menyelamatkan, yang melepaskan kita dari kesengsaraan, dari kesusahan, memberikan hidup yang aman, memberikan hidup yang tentram dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, ketika terjadi sesuatu hal yang ada di luar akal, pikiran, dan logika kita saat ini, mungkin banyak yang sudah pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tentu kita memiliki kesaksian masing-masing, kesaksian pribadi dalam perjalanan kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, ketika ada sumber kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, ketika seseorang misalnya meminta petunjuk dari orang pintar atau dukun dan hal-hal lainnya, apakah itu berasal dari Tuhan? Ketika misalnya ada sebuah keluarga yang sudah lama tidak mempunyai anak, mereka akhirnya pergi ke dukun atau pergi ke kuburan, mereka meminta dan mereka diberi. Apakah itu dari Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, banyak kuasa-kuasa yang datang bukan dari Tuhan pada saat ini. Kita harus teliti, kita harus telaten melihat hal tersebut. Pernah ada seorang ibu, ketika saya praktek, bercerita kepada saya. Ibu ini adalah seorang penjual rempah-rempah di sebuah pasar. Jadi pada saat itu katanya ia pernah ditawarkan oleh salah satu toke yang terkenal besar untuk memakai pelaris. Namun ibu ini menolak. Dia bercerita, Tidak, saya tidak mau melakukan hal tersebut. Saya tidak mau. Saya percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keuntungan saya, berapapun itu, saya percaya itulah yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saya kekurangan. Ia akan mencukupkan saya, kata ibu tersebut. Dan ibu ini bersaksi bahwa setelah 1 tahun, 2 tahun, toke tersebut bangkrut dan dia menderita sakit. Ia jatuh sakit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau kita lihat dari hal tersebut? Ternyata sangat jelas perbedaan antara kuasa yang daripada Tuhan dan kuasa daripada hal-hal duniawi ini. Kuasa dari hal-hal duniawi ini memang mungkin memberikan kenyamanan, mungkin memberikan keuntungan yang besar, mungkin memberikan kebahagiaan, tetapi hal itu sementara dan beresiko tinggi untuk celaka. Tetapi ketika kita menerima kuasa dari Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan dengan murni,
maka hal itu akan memberikan kehidupan. Dan hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi, tidak ada risiko tersendiri. Seperti itu saudara-saudara. Ketika kita meminta pertolongan dari hal-hal duniawi ini, memang ada kuasa yang memberikan, tetapi kuasa itu terbatas. Kuasa itu mempunyai resiko yang sangat fatal, resiko yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu topik kita menyatakan kuasa Tuhan yang menghidupkan. Kalau kuasa dari duniawi tadi, ia seperti memberikan kehidupan, namun ternyata pada akhirnya dia memberikan kesengsaraan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat perikop ini yang menjadi firman Tuhan khotbah pada Minggu Jubilati ini, yang mana ketika Petrus mengadakan kunjungan, ia berkeliling, dan pada saat itu ia sampai di Lida. Di Lida ia menjumpai seorang yang bernama Eneas. Eneas ini adalah seorang yang menderita sakit, terbaring sakit oleh karena lumpuh, dan sudah 8 tahun dia lumpuh. Namun kuasa Tuhan nyata kita lihat ketika Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Seketika itu juga bangun orang itu, "Bereskanlah tempat tidurmu," katanya, dan dia membereskan tempat tidurnya. Pada saat itu penduduk Lida dan Saron melihat, lalu mereka berbalik kepada Tuhan, yang berarti mereka sudah banyak yang menyimpang dari jalan Tuhan. Namun ketika mereka melihat mujizat yang dinyatakan Tuhan dilakukan oleh Petrus dalam nama Yesus Kristus, mereka percaya kembali dan berbalik. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita lihat ada sebuah tempat, sebuah kota, kita katakan Yope, yang dekat dengan Lida ini. Ada di situ saat itu yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani-nya Dorcas. Mungkin cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tabita ini adalah seorang perempuan yang berhati mulia. Dan Tabita ini sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ia beriman kepada Yesus Kristus. Namun tidak sampai di situ. Tidak sampai dia hanya mengatakan, "Saya percaya, saya beriman." Namun dia mewujud nyatakan iman kepercayaannya melalui perbuatan baiknya, dan melalui sedekah atau amalnya kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, janda-janda pada saat itu. Pada saat itu saudara, dia terbaring sakit dan pada akhirnya meninggal. Banyak yang tidak rela untuk kepergiannya. Banyak mereka yang masih berharap agar kiranya masih ada mujizat bahwa Tabita bisa bangkit kembali. Pada saat itu saudara, mereka murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida dan sedang berjalan berkeliling. Oleh karena itu diutuslah ada sekitar 2 orang untuk disuruh dan meminta agar datang ke tempat mereka, yaitu tempat Tabita dibaringkan dan sudah mulai ditutup dengan kain kafan. Namun Tabita dimandikan dengan air hangat karena mereka masih berharap kiranya ada mujizat. Namun saudara, mereka percaya melalui Rasul Petrus
masih ada harapan, masih ada mujizat kebangkitan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada saat itu saudara-saudariku yang terkasih, Petrus datang ke tempat itu. Ia berkemas, dan semua janda-janda yang barangkali adalah janda yang ditolong oleh Tabita ini menunjukkan pakaian yang diberikan oleh Tabita kepada mereka. Artinya mereka menangisi, sangat menangisi kematian Tabita yang begitu berhati mulia, yang begitu baik kepada mereka. Dan saudara, pada saat itu Petrus menyuruh mereka semua keluar. Dalam harafiah istilahnya mengusir, tidak mengusir. Tetapi saudara-saudari, apa sebenarnya maknanya dalam hal ini? Ya. Petrus tidak mau terkenal dengan penyembuhan-penyembuhan itu. Namun berita Injil tidak sampai kepada mereka, atau tidak mereka percayai, saudara-saudari. Oleh karena itu saudara, pada saat itu Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah," katanya. Kemudian terjadilah pada saat itu Tabita membuka matanya dan ia bangkit. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan orang beriman, orang yang percaya. Saudara-saudariku, saya mempunyai seorang nenek dari ibu saya yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang begitu beriman. Jadi hal yang biasa ketika berkumpul bersama keluarga di hari-hari raya besar, misalnya Natal, Tahun Baru, Paskah. Jadi pada saat itu biasa kalau berpoparannya atau keturunannya, keluarganya semua berkumpul dalam sebuah rumah. Dan ketika itu banyak sebenarnya keluhan atau hal yang biasa meminta doa kepada orang tua. Jadi pada saat itu ada yang meminta, ibu atau opung, doakan dulu cucumu sedang sakit, doakan dulu cucumu biar mempunyai keturunan, doakan cucumu biar sukses dan lain sebagainya. Dan nenek ini berkata, "Iya, mari kita bersama-sama kita doakan. Orang yang meninggal saja mampu dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus," katanya. Apalagilah hal-hal yang demikian Tuhan pasti berikan. Kuasa Tuhan begitu besar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu menjadi seorang Kristen tidaklah hal yang mudah, tidaklah hal yang berjalan baik begitu saja sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita. Kuasa Tuhan dinyatakan. Jika Tuhan berkehendak, kuasa itu akan nyata bagi kita. Namun saudara-saudari yang terkasih, agar kuasa itu nyata untuk kita ternyata, kita harus meneladani Tabita yang bukan hanya beriman, namun nampak dari perbuatannya. Artinya dia tidak hanya bergumam dengan kata-kata. Ia tidak hanya memberikan istilahnya statement atau kesaksian yang hanya mengatakan saya percaya kepada Tuhan.
saya rajin beribadah, saya mengikuti pertanyaan, saya mengikuti punguan-punguan kor. Namun saudara-saudari yang terkasih, yang hendak dikatakan kepada kita, jadilah seperti Tabita yang mewujud nyatakan iman kepercayaan itu melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Dikatakan tadi banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita atau Dorcas ini kepada orang-orang banyak itu, salah satunya kepada janda-janda itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga merenungkan dan mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana kita mewujud nyatakan iman kepercayaan kita, agar kita benar-benar menjadi orang yang percaya, yang beriman, dan melakukan firman-Nya seperti Tabita. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi aplikasi renungan untuk kita melalui nats ini. Yang pertama, hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Dari nats kita ini diingatkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jika hingga saat ini kita masih hidup, maka hidup kita adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana yang tertulis di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah saudara Tabita dalam nats ini tadi menjadi kesaksian bagi kita bahwa hidup dan matinya ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua saudara, sebagaimana janji Tuhan Yesus yang akan menyertai murid-muridnya untuk dimampukan memberitakan Injil dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hal ini nyata dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh Petrus. Dengan kerendahan hati, Petrus berdoa kepada Tuhan, memohon pengasihannya, dan Tuhan membangkitkan Tabita dari kematian. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam pemberitaan Injil. Tuhan senantiasa menyertai para hamba-Nya untuk dapat mewartakan Injil. Jika kita benar-benar melakukan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka kita percaya dan mengimani penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kita. Yang ketiga saudara, kuasa Tuhan yang besar tidak hanya sebatas dapat membangkitkan Tabita dari kematian, namun kita memahami bahwa di balik dari kematiannya ternyata ada yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita tentang bagaimana kasih dan kebaikan Tabita selama hidupnya. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjang umurnya, tetapi bagaimana seorang itu memperlihatkan buah dari imannya yang menjadi kabar baik bagi banyak orang. Jika seandainya hari ini kita meninggal, cobalah kita merenungkan kebaikan apa yang dapat ditangisi orang lain atas kematian kita. Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, sesuai dengan topik firman Tuhan kita, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak pergumulan yang terjadi, banyak kerintangan, banyak goncangan yang mencoba merobohkan iman kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa itu masih nyata hingga pada saat itu. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang menghidupkan. Kita akan aman, kita akan tentram, kita akan sejahtera, dan kita akan menjalani hidup dengan penuh damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan
kuasanya akan semakin dinyatakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Apapun yang menjadi profesi saudara-saudari, yakinlah itulah yang tugas yang telah diberikan Tuhan kepada saudara. Embanlah itu di dalam nama Yesus Kristus. Berserahlah kepada Yesus Kristus, maka pekerjaanmu akan baik-baik saja, akan semakin meningkat, semakin berkualitas. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Jika ada kesaksian singkat saudara, boleh mengetikkannya di kolom komentar. Amin. Termulialah nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada minggu ini, yang telah mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu adalah kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu adalah kuasa yang menghidupkan kami. Tuntunlah kami Tuhan, ajarlah kami dan ingatkan kami, agar kami tidak terjatuh kepada pengharapan, kepada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan menjadi seorang seperti Tabita yang beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mana imannya boleh berbuah dan nampak bagi semua orang, sehingga itu menjadi pemberitaan Injil bagi orang, menjadi kesaksian bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang berhati mulia, dan semakin banyak yang mengenal Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami semua. Dan kepada saudara-saudari kami yang memiliki pergumulan, Tuhan, kiranya berikan jalan keluar kepada mereka. Dalam kesedihan, berikan penghiburan kepada mereka. Dan dalam keadaan sakit, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka melalui obat yang mereka makan dan melalui tim medis yang bekerja. Terimalah doa kami Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.